Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang sudah join pada IG Live Kardiologi UNS. Sore hari ini selamat datang. Wah, ini banyak banget ya yang udah join. Ntar lagi kita akan mulai. Kita akan undang Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Untuk gabung di IG Live kita. Oke, sudah gabung. Wah, mantap nih. Dokter Adi. Ya, Dr. Rizal. Suara saya udah cukup jelas belum? Jelas banget, Dok. Oke. Waduh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Adi Bestara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Santai ya, Dok? Sore-sore Santai. kita mau, kan lagi libur ya hari Minggu, kita sambil santai-santai ngobrol-ngobrol. Dan juga kita mau bagi-bagi informasi ya sama teman-teman kita yang live pada sore hari ini. Dan ini udah mulai, banyak banget nih yang udah mulai bergabung di live kita. Dalam rangka kita Road to SCF and SOCAF 2021, Dok. Nanti kita akan adain seminar online kita tanggal 18 dan 19 September 2021. Bentar lagi ya, Dok ya. Berarti kurang lebih ya 2 minggu lagi ya. Kita udah akan 2 minggu lagi online seminar kita, dan kita selalu udah rutin nih mengadakan SCF dan SOCAF tahunan ya. Dan spesial ya tahun ini karena masih dalam rangka pandemi kita adakan secara online. Jadi teman-teman seluruh Indonesia ya yang mau bergabung silakan langsung aja hubungin kontak person yang ada di akun Instagram Kardiologi UNS, ya, kardiologi_UNS untuk bisa mendapatkan informasinya. Ya buruan daftar karena kursi terbatas, Dok. Ya kursi terbatas ya. Baik, ini udah mulai banyak yang join, kita langsung mulai aja, Dok. Untuk diskusi kita ya, karena kita punya topik yang menarik pada sore hari ini ya, sebuah topik yang sebetulnya di mana-mana ditemukan ya, Dok ya. Jadi teman-teman GP yang juga banyak nonton ya sore hari ini, juga mungkin ada dokter muda yang juga nonton. Selamat datang semuanya baru bergabung. Topik sore ini kita mau discuss tentang hipertensi ya, dan spesifiknya ke cardiovascular disease ya, karena kita akan spesifik dengan jantung dan pembuluh darah ya. Jadi ternyata banyak sekali pengaruhnya dan banyak sekali khusus nih apa sih yang mau kita detail bahas tentang hipertensi di bidang kardiovaskular. Gitu ya, Dok, kira-kira ya. Iya, sekali Rizal. Dan juga nanti ada spesial hadiah nih, Dok, buat teman-teman yang sudah join di IG Live kita. Kita mau bagi-bagi tiket gratis ya, buat teman-teman ya. Luar biasa. Mau join berapa nih? Ya, secara gratis untuk 2 orang yang beruntung. 2 orang. Nah, gimana milihnya? Nanti kita pilih dari penanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan bagus ya yang kita sampaikan, nanti akan kita pilih jadi pemenang yang mendapatkan tiket gratis SCF dan SOCAF 2021. Gitu ya, Dok ya. Kita mau bagi-bagi nih, kurang baik apa ya nggak? Ya kan, Dok, kita bagi ilmu soal ini juga kita bagi-bagi tiket gratis. Gitu kira-kira, Dok ya. Kita ini IG Live yang keberapa ya? Wah, ini udah yang ketiga, Dok. Udah yang ketiga ya. Yang pertama Dokter Habibie yang pertama ya, tentang angina. Yang kedua tentang yang kedua Dr. Alvin tentang hipertensi paru. Betul. Yang ketiga kita ini. Ya. Kemudian nanti ada seri berikutnya ya. Dr. Melka. Betul. Benar, tentang heart failure, dan Dr. Asri tentang terapi diuretik pada heart failure. Jadi kan kita terus aktif membagikan banyak sekali informasi ya untuk teman-teman seluruh Indonesia. Baik, ini udah banyak yang bergabung, Dok. Kita akan mulai diskusi, Dok, terkait
hipertensi ya. Jadi sebetulnya kalau Dokter Adi mungkin sebagai seorang spesialis jantung dan pembuluh darah tentu banyak dong pengalamannya nggak sih nangani kasus-kasus hipertensi. Ada nggak sih dok satu dua hal yang mungkin untuk pembuka ini mau dokter sampaikan tentang hipertensi, mungkin apa itu hipertensi secara umum, karena mungkin di sini juga banyak dokter-dokter muda dok yang mungkin ingin lebih dekat dengan Iya, benar hipertensi. sekali. Jadi hipertensi itu sebetulnya simpel ya untuk diagnosisnya ya. Tapi ada beberapa yang baru ya, dan mungkin nggak semua orang tahu diagnosis hipertensi nggak cuman dari office blood pressure measurement aja kayak gitu. Kalau kita kan biasanya kalau di klinik ya, office blood pressure measurement kita bilang hipertensi kalau misalkan udah lebih dari 140/90. Nah, ternyata sebetulnya diagnosis hipertensi itu nggak cuma based on office blood pressure measurement, tapi juga bisa by home blood pressure measurement dan ABPM, ambulatory blood pressure measurement, seperti itu. Dan juga untuk cutoff point-nya ya, jadi memang beda ya. Kalau tadi yang office blood pressure measurement, cutoff point-nya kita pakai kalau misalnya hipertensi adalah lebih dari 140/90, lebih dari 90 ya. Kalau untuk home blood pressure measurement, yang mana kita mau melakukan pengukuran tekanan darah mandiri di rumah, itu cutoff point-nya lebih rendah ya, lebih dari 135/85. Nah, kalau untuk ambulatory blood pressure measurement atau kita menggunakan alat khusus, nanti alat itu dibawa pulang ke rumah dan dia akan mengukur secara periodik ya, setiap 15-30 menit sekali, jam. Nah, nanti ada cutoff point-nya. Jadi cutoff point-nya untuk yang ABPM ini, untuk yang rata-rata 24 jamnya adalah lebih dari 130/80. Nah, lebih dari 80 maksudnya ya. Kalau untuk yang daytime-nya atau waktu dia awake, waktu dia sadar ya, lebih dari 135/85. Dan untuk yang malam hari, lebih dari 120/70. Itu disebut sebagai hipertensi. Dan yang nggak kalah penting nih, diagnosis hipertensi ini untuk yang di office itu not by single measurement loh ya, nggak cuman by single measurement, nggak cuman dari kita periksa sekali, oh tinggi, kecuali ya kalau hipertensinya lebih dari 180/110, maka itu langsung kita bisa bilang ini hipertensi, atau sudah ada dia high risk, sudah ada kardiovaskulis, maka kita bisa bilang oh ini hipertensi pasti. Tapi kalau dia range-nya masih di 140/90, tapi tadi ya kata poinnya 180/110, maka kita perlu melakukan pengukuran selama 2-3 kali visit kayak gitu. 2-3 kali pengukuran ya. Dan juga nanti ada tata cara khususnya loh pengukuran blood pressure. Jadi kita harus perhatikan kondisi, kemudian situasi, posisi, teknik pengukuran untuk memastikan bahwa ini pasien benar-benar hipertensi. Dan nggak cuma by single measurement. Jadi sekali kunjungan itu pengukurannya adalah 3 kali minimal ya. Dan nanti rata-rata di pengukuran kedua dan ketiga. Seperti itu. Oke. Ini menarik dok. Kan tadi nyebutkan kok ternyata yang tadi saya pikirkan di awal dulu waktu belajar tentang hipertensi adalah tinggal ditensi aja ya nggak sih, keluar angka di alatnya, oh tinggi nih, oh bapak hipertensi gitu kan kira-kira ya. Tapi ternyata tadi dokter Adi menjelaskan detail sekali, ternyata ada istilah office blood pressure ya kan, kemudian ada home blood pressure, dan juga ada ambulatory atau mungkin disebut ABPM ya. Sebetulnya kenapa ABPM sih dok harus dibedakan ketiga, kok harus ada 3 metode berbeda? Kira-kira kenapa dok? Kira-kira menarik nih hal ini. Iya, yaitu sebetulnya untuk mengkonfirmasi apakah ini benar-benar true hypertension ya. Jangan-jangan bisa aja dia mass hypertension atau bisa aja white coat hypertension kayak gitu. Apa itu white coat hypertension? Jadi
dia tinggi saat pemeriksaan di office, tapi dia tensinya tidak mencapai cutoff point pengukuran di luar office, kayak gitu. Normal di luar office, gampangnya seperti itu. Kalau untuk yang mass hypertension, dia itu di saat kunjungan ke klinik dia tensinya normal, tapi ternyata durante aktivitasnya hariannya di rumah saat di luar klinik dia tinggi cenderungnya. Nah, itu pentingnya kita perlu namanya konfirmasi dengan ABPM atau HBPM. Seperti itu. Oh, jadi ternyata kalau datang di klinik kita, ya kan, pada saat tinggi ternyata belum tentu ya kalau di rumah itu juga tinggi. Sehingga sebetulnya ada lagi pemeriksaan yang lebih detail bagaimana tahu dia tinggi nggak sih di rumah gitu kan. Atau mungkin pada saat malam tinggi nggak sih gitu kira-kira ya dok ya. Wah, ini menarik dok. Kalau kita nggak punya itu, maka kita pakai namanya tadi itu multiple visit office. Kita ukur sebanyak 2-3 kali pengukuran, setiap kunjungan ya, dan dalam waktu 1-4 minggu, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian nih dok, ini misalkan nih kita udah dapat pasien hipertensi, karena kasus hipertensi kan juga banyak ya dok ya di Indonesia, apalagi dengan pola gaya hidup yang mungkin belum sehat gitu. Nah, kemudian kita kapan sih, nah kita kembali langsung ke terapi, kapan sih kita harus memikirkan, oh pasien ini harus kita turunin nih tensinya. Atau mungkin ada yang di luar sana beranggapan bahwa, oh ini kakek saya udah tua dok, udah usia mungkin udah tua banget. Katanya nggak apa-apa kalau tensi tinggi wajar. Nah, itu bener nggak sih kayak gitu tuh? Gimana dok? Iya, oke. Jadi ada namanya threshold ya, kapan kita untuk mentreatment pasien-pasien dengan hipertensi ya. Jadi nanti sebelumnya kita harus kalau di panduan ya kita based on panduan aja, yang panduan sudah banyak diterima di Indonesia dan internasional adalah misalkan dari ISA International Society of Hypertension tahun 2020, yang kemudian juga ada dari European Society of Cardiology tahun 2018 juga sudah menerbitkan guideline, dan Indonesia dari Perhimpunan Dokter Hipertensi juga sudah mengadop dari ISA maupun ESC, sebetulnya hampir sama ya. Di situ nanti kita klasifikasikan dulu sebetulnya hipertensinya itu gimana klasifikasinya ya. Tadi kita klasifikasikan kalau misalkan normal ya, tadi di bawah 130/80, dan ada sebutannya high normal, seperti itu ya. High normal itu kalau misalkan tensinya 130 sampai 100 kurang dari 140 ya, sampai 139. Dan diastoliknya 85 sampai 89. Itu namanya high normal. Dan di atas itu, di atas 140 per 90 ada namanya hipertensi stage 1 dan stage 2 ya. Kalau stage 1 dia 140 sampai dengan 159, diastoliknya 90 sampai 99. Untuk grade 2-nya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Nah, kemudian dari masing-masing stage itu ya, kita udah tahu ya ada namanya normal, kemudian high normal, stage 1 dan stage 2 ya. Nah, mana sih yang perlu diterapi? Nah, ini nih yang menarik ya. Jadi, kalau dia normal nggak perlu terapi ya, jelas. Untuk yang high normal, kita bisa sarankan dulu untuk lifestyle advice. Kayak gitu. Kecuali kalau dia sudah very high risk atau sudah ada established CVD, cardiovascular disease, maka kita bisa terapi meskipun pasien high normal. Nah, untuk yang stage 1 tadi ya, stage 1 lifestyle advice selalu jadi first line, dan langsung kita bisa berikan drug terapi kayak gitu untuk yang high risk atau very high risk, yaitu yang sudah established CVD. Tapi untuk yang low moderate risk dengan hipertensi yang stage 1 tadi ya, grade 1, kita bisa mulai dengan lifestyle modification selama 3-6 bulan. Kalau belum terkontrol, baru kita bisa berikan. Nah, untuk yang stage 2 ke atas, langsung ke terapi ya. Lifestyle advice dan plus terapi. Oke. Dari kalau panduan grade 2 ke atas,
Dari ESC pun dari ISH, dari Perhi, semua sepakat seperti itu. Jadi stage 1 dengan levelnya high risk atau very high risk langsung terapi. Dan untuk yang stage 2 ke atas, kita terapi langsung. Oke. Berarti kalau kita nih dapat udah usia muda gitu kan, tapi tensinya masih grade 1, masih bisa kita edukasi untuk lifestyle dulu ya dok ya, kira-kira ya? Ya, bisa kita coba dengan lifestyle ya. Kalau memang belum teratasi, baru kita bisa coba drug treatment. Sedangkan kalau yang grade 2 tadi, kalau saya dengar, boleh kita langsung berikan, gitu kan dok kira-kira ya. Kecuali kalau memang grade 1 sudah ada established CVD, ternyata dia sudah punya sakit jantung, kira-kira gitu ya dok. Bahwa kita sudah bisa terapi. Oke, dok, ini menarik banget nih, makin di sini ya. Ini kayaknya waktunya nggak bakal cukup ya kalau kita mau kupas semua. Ini ada dari teman-teman kita yang join nih, ada yang nanya dok, boleh nggak dok kita coba? Oke. Diskusinya tambah luasnya. Ada pertanyaan pertama dari kawan putih 4372. Ini ada yang bertanya, dok, kenapa sih kalau saat di rumah itu tensi cenderung rendah gitu katanya dok? Kira-kira kenapa dok? Ya, sebetulnya banyak variasi ya. Mungkin di rumah ya, di rumah cenderung rendah mungkin karena situasi lebih rileks. Kemudian ya mungkin karena situasi yang lebih rileks ya. Dan khususnya nanti di waktu malam hari di situ justru akan ada penurunan tensi ya, namanya diper kayak gitu. Jadi di situ harusnya tensi itu turun dan dia akan makin naik seiring dengan makin pagi dia akan makin naik dan ada morning surge di situ. Ya mungkin faktornya banyak ya, yang di rumah dia bisa kondisinya lebih rileks sehingga tensinya jadi lebih turun. Tapi secara fisiologis memang tensi di malam hari juga akan cenderung lebih rendah daripada waktu melakukan aktivitas. Iya. Jadi kalau memang di rumah lebih santai ya dok ya, lebih rileks ya kan, nggak tekanan ya kan. Termasuk juga pada kita tidur di rumah juga otomatis simpatis kita juga nurun, tensi juga ikut turun kira-kira. Dok, tadi kita sebelumnya sempat bahas tentang lifestyle intervention. Jadi kita adviskan ke pasien-pasien kita tentang perubahan gaya hidup. Langsung aja coba kita aplikasikan nih dok. Kira-kira apa sih lifestyle yang kita aplikasikan? Karena kita dengar tahu ya di luar sana banyak faktor yang bisa menyebabkan darah tinggi. Salah satunya adalah intake garam gitu kan, kemudian mungkin olahraga dan sebagainya. Mungkin dokter bisa berdetail dong, apa sih yang harus kita nasihatkan nih kepada pasien-pasien kita tentang lifestyle? Karena tadi penting, 3-6 bulan kita masih bisa tunggu tuh untuk grade 1 yang tanpa penyakit jantung, kira-kira gimana dok? Ya, ada beberapa ya lifestyle modification yang bisa kita nasihatkan pada pasien, yaitu yang pertama dia rendah garam ya, kira-kira kurang dari 5 gram per hari ya, yaitu sekitar kurang dari 1 sendok makan untuk garam harian ya. Kemudian yang berikutnya adalah exercise ya, dengan low to moderate intensity, dia sekitar 30 menit dengan intervalnya sekitar 5-7 hari dalam seminggu. Kemudian diet rendah lemak, kemudian rendah yang tinggi serat, sayur-sayuran, buah-buahan, low fat ini ya, milk, dairy, kemudian yang cegah stres, psikososial, kemudian cegah polusi seperti itu. Itu diantaranya tips-tips ya untuk jangan lupa juga turunkan BMI, dan juga ada beberapa faktor-faktor yang bisa ternyata bikin tensi tinggi loh. Misalkan karena obat-obatan, kayak itu konsumsi NSAID, kemudian penggunaan kontrasepsi oral, obat-obat antidepresan juga bisa bikin
hipertensi ternyata. Jadi itu juga perlu dikaji. Oke, banyak ya ternyata ya. Olahraga juga kan, exercise-nya harus reguler juga. Tapi tadi apa, turunkan BMI ya dok? Tuh kan teman-teman ya Yes. yang masih gendut ya, yang berat badannya masih over ya. Jangan ditabung dari sekarang ya, harus bisa menurunkan berat badan ya, diet yang sehat dan juga olahraga yang teratur. Dok, ini kembali lagi ke teman-teman kita yang bertanya nih, ada beberapa saya pilih beberapa pertanyaan dari akun Josafat Sinaga. Wah, ini ada yang bertanya, beliau tanya dua pertanyaan, saya bacakan satu dulu. Terkait terapi nih dok, pilihan terapi. Sebetulnya kalau pada usia tua, pada usia lansia, pilihan apa sih obat yang bisa kita kasih sebagai tata laksana hipertensi? Betul nggak sih kalau harusnya CCB yang diberikan, atau calcium channel blocker, atau mungkin boleh S inhibitor ataupun yang lain? Gimana dok kira-kira dok pilihannya? Ya, jadi kita langsung aja masuk ke terapi secara umum ya, terapi secara umum dulu. Jadi nanti ada spesifiknya pada lansia tentang penggunaan CCB. Jadi kalau secara umum ya, kita di awal direkomendasikan dari guideline itu menggunakan low dose dari A plus C, A plus C, ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan CCB low dose. Itu untuk first line ya. Kemudian nanti kalau misalkan dia belum, maka kita bisa optimalkan menggunakan A plus C dengan high dose. Ya kalau bisa pakai SPC, jadi single pill combination. Jadi dua obat itu udah ada dalam satu obat, satu pil, sehingga bisa meningkatkan adherence, kepatuhan pasien. Kalau misalkan nanti masih tinggi juga, belum terkontrol, target kita kontrol dalam waktu 3 bulanan, kayak gitu ya, belum terkontrol juga, kita bisa tambahkan A plus C plus D. D-nya diuretik. Seperti itu. Nah, untuk lansia gitu ya. Untuk lansia memang pada kasus lansia memang dia bisa ada namanya arterial stiffness yang bikin pembuluh vaskular itu lebih kaku, sehingga kita bisa pilih ya CCB memang ada tempat di situ ya sebagai dalam patofisiologinya, karena dia akan merelaksasi otot polos di smooth muscle di vaskuler, sehingga harapannya SPL akan turun dan juga tensinya akan lebih ngena gitu ya, lebih turun dengan target kita menggunakan CCB seperti itu. Tapi kalau secara umum kita bisa direkomendasikan kita langsung pakai low dose dari dua antihipertensi ya, A plus C, ACE inhibitor atau ARB ditambah dengan CCB kayak gitu. Dan nanti ada threshold juga ya, kita untuk usia yang lanjut nih. Untuk usia lanjut yang di atas 65 ya, 65 sampai 79, kita bisa mulai treatment kalau tensinya lebih dari 140. Nah, untuk yang usianya lanjut lebih dari 80, maka kita turunkan threshold kita untuk mentreatment. Yaitu kita bisa treatment kalau misalkan udah lebih dari 160 ya. Kayak gitu, karena ada isu tentang frailty pada lansia ya, khususnya lebih dari 80 tahun. Begitu dari guideline bilangnya. Oke, frailty ya. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien frailty, kita lebih mainnya lebih santai ya dok, kira-kira gitu ya, nggak terlalu agresif untuk kita beri terapi. Jadi itu ya pilihannya, nggak mesti CCB, tapi juga bisa kombinasi dengan dua obat ya dari golongan SARB, kita tambahkan dengan apa tadi dok, CCB ya, dengan dosis yang sama-sama rendah. Kalau misalkan berapa bulan dok kita tunggu, oh ini masih harus butuh tambahan obat yang D tadi, yang ketiga, berapa lama dok kira-kira dok? Target kita adalah bisa mengontrol pasien dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Targetnya. Dan nanti kalau belum terkontrol juga, nanti bisa kita sebut sebagai resisten hipertensi. Kayak gitu.
hipertensi resisten. Yang mana hipertensi resisten definisinya adalah belum terkontrol, belum mencapai target yaitu di bawah 140/90 setelah menggunakan 3 macam obat, di mana salah satunya sudah meliputi diuretik. Nah, dengan menyingkirkan apakah tidak ada namanya pseudo resistant hypertension. Misalkan karena pasiennya adherence-nya nggak bagus, dia nggak patuh gitu ya minum obat, atau dia menggunakan obat-obat yang juga meningkatkan tadi ya apa namanya yang bikin hipertensi ya gitu. Misalkan tadi yang dia pakai NSAID, SSRI, obat antidepresan atau yang lainnya. Oke, jadi ada lagi nih istilahnya resisten hipertensi ya dok ya. Jadi ibaratnya kalau udah pakai obat macam-macam kok nggak turun-turun juga. Ini mungkin saya yakin teman-teman dokter-dokter atau mungkin dokter muda ya yang baru belajar juga pernah nih nerima kasus gitu dok. Jadi kita udah kasih obat 1, 2, 3, ya kita juga husnuzon nih patuh nih pasiennya, tapi kok tetap aja nggak turun gitu dok kira-kira dok. Nah kalau sudah nemukan kasus begini nih hipertensi yang resisten, udah pakai berapa 3 macam obatnya termasuk diuretik, dan sebagainya, hasilnya kok nggak turun juga apa dok? Tambahan obat ada nggak nih satu obat lagi yang bisa ditambahkan untuk kasus hipertensi resisten? Ya oke. Nanti untuk kasus hipertensi resisten kita bisa tambahkan MRA mineraloid reseptor antagonis yaitu spironolactone. Kayak gitu dosisnya mulai bisa kalau dari ESC bilangnya 25-50, tapi kalau dari ESA bilangnya bisa mulai dari 12,5 sampai dengan 50 low dose dari spironolactone ya. Dengan syaratnya dia GFR-nya lebih dari 45 dan juga kaliumnya lebih dari 4,5. Tidak lebih dari 4,5 ya, kurang dari 4,5. Seperti itu. Dan kalau misalkan nanti masih belum terkontrol, kita bisa kaji ulang ya mengenai dietnya. Apakah sudah betul dia restriksi natrium dietnya ya. Dan berikutnya kalau misalkan belum juga, kita bisa tambahkan beta blocker atau alpha blocker ya untuk treatment hipertensi resistennya. Oke, jadi buat teman-teman nih kalau misalkan menerima kasus yang hipertensi resisten, udah dapat obat macam-macam kok ya masih belum turun-turun, bisa mempertimbangkan pemberian obat MRA ya dok, contohnya spironolactone gitu kan dok kira-kira ya. Iya. Jadi obat berikutnya yang bisa ditambahkan pada kasus resisten. Tentu juga dengan kita mengkaji tadi ya dok, bener nggak sih dietnya udah nurut bener apa enggak, dan juga lifestyle yang lain udah dipatuhin atau belum kira-kira gitu. Nah tadi kita bicara tentang lansia, tadi ditanya tentang lansia, kemudian usianya tua, obatnya apa. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang lansia, bahwa biasanya lansia itu kan tidak datang dengan satu penyakit, dok. Benar nggak, dok? Jadi sudah ada beberapa penyakit. Artinya mungkin hipertensi ini udah lama dan dia bisa menyebabkan banyak sekali komplikasi. Nah, itu mungkin yang sering kita miss. Kita dapat pasien hanya ngasih obat aja. Nah, kira-kira ada nggak sih, dok, sesuatu yang harus kita kaji lebih dalam, kita periksa lebih detail untuk tahu ada nggak komplikasi dari darah tinggi ini atau hipertensi ini? Oke, benar ya, itu kita harus evaluasi apakah ada yang namanya HMOD ya, hipertensi mediated organ damage. Kalau yang istilah dulu dari JNC target organ damage ya, tapi sekarang istilahnya adalah HAMOD, hypertension mediated organ damage. Nah, secara terstruktur kita harus evaluasi dulu ya dari anamnesis. Tadi dari anamnesis kita cari apakah ada tanda-tanda yang mengarah ke HMOD tadi kayak gitu dari pandangan mata, misalkan dari CNS ya, Central Nervous System, adakah blurred vision, adakah dizziness kayak gitu-gitu. Kemudian dari chest kita bisa nilai apakah ada angina, kemudian simptom heart failure misalkan di on. Kemudian nanti juga kita bisa nilai dari anamnesis juga, adakah claudication intermittent yang mana dia nyeri saat nyeri saat dia habis aktivitas, habis jalan lama, habis itu dia istirahat akan muncul nyeri kaki seperti itu ya, claudication yang mana menandakan suatu PAD. Kemudian adakah riwayat semacam
hemiparese, TIA sebelumnya itu di anamnesis ya. Kemudian di pemeriksaan fisik kita bisa konfirmasi ya, adakah tadi yang kita curigai itu benar apa enggak, tanda simptom heart failure, kemudian tanda-tanda apa namanya riwayat stroke sebelumnya, PAD, itu kita bisa konfirmasi dari pemeriksaan fisik ya. Adakah LVH seperti itu. Kemudian dari pemeriksaan penunjang kita juga perlu pemeriksaan ya, pemeriksaan penunjang yang simple. Kalau di ISH International Society of Hypertension dia udah membagi nih. Ada yang namanya essential, ada yang namanya optimal. Yang essential dia bisa dilakukan di ya di mana aja, di negara berkembang, di negara maju dia bisa lakukan. Tapi optimal dia juga ada optimal namanya yang pemeriksaan tambahan yang lengkap gitu, paket lengkap kayak gitu. Misalkan ya EKG, kemudian kita bisa periksa albumin urin, dipstick, urin dipstick, kemudian funduskopi, kemudian kreatinin, blood glucose dan lipid ya di awal. Nanti untuk detailnya kita bisa tambahkan dengan pemeriksaan echo, kemudian carotid ultrasound, abdominal ultrasound, ABI kayak gitu. Itu untuk konfirmasi lebih lanjut kayak gitu. Nah, nanti di situ kita bisa identifikasi ya, apakah memang sudah ada asymptomatic organ damage, misalkan sudah ada LVH dari pemeriksaan EKG, seperti itu ada apa namanya plak di karotis, kemudian atau apa namanya aterosklerosis di aorta abdomen atau di renal, arteri renalis, seperti itu kita bisa lebih ini ya, atau mungkin dari pemeriksaan lab kita bisa dapatkan albuminuri atau kreatinin sudah meningkat. Kita bisa identifikasi juga apakah memang ada penyebab lain, misalkan sudah ada DM, ada dislipidemi, itu juga kita harus diidentifikasi di awal ya. Iya, jadi banyak ya dok yang harus diperiksa, ternyata nggak hanya obat, tapi juga banyak sekali pemeriksaan EKG, ginjal, dan sebagainya. Oke, good. Nanti teman-teman bisa bermanfaat ya hal ini ya, untuk dia tambahan kita semua. Nah, ini kita kembali ke audiens nih dok, ini ada lagi pertanyaan banyak nih. Ada lagi yang bertanya dari Josafat Sinaga, bertanya lagi nih dok. Kalau di settingan di daerah nih dok, ketemu kasus hipertensi emergensi katanya. Kira-kira penanganannya gimana sih kalau untuk hipertensi emergensi, bedanya apa dengan hipertensi yang jenis mungkin lebih ringan? Nah, dan yang kedua, kalau di daerah nggak punya obat-obatan IV nih, mungkin nitrogliserin nggak punya, dan juga obat-obatan nicardipin nggak punya, kira-kira apa strategi? Mungkin dokter pernah punya pengalaman dok, bisa di-sharing ke teman-teman. Ya oke. Hipertensi emergensi itu berarti dia tensinya lebih dari 180/110 dengan sudah ada target organ damage ya. Sudah ada target organ damage. Target organ damage-nya kan bisa macam-macam ya. Bisa misalkan kalau ke jantung bisa edem paru, atau misalkan stroke yang akut, ICH, atau ya macam-macam ya. Hipertensi emergensi apa dulu nih kita harus identifikasi. Misalkan nih apa namanya di kasus edema paru ya, edema paru akut kayak gitu dengan hipertensi emergensi. Nah, kita memang sebaiknya kita bisa pakai obat-obat yang IV, yang idealnya kita bisa pakai obat IV, misalkan nitroprusid atau nitrogliserin, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan obat itu nggak ada, kita bisa ya namanya di low resources ya, hipertensi emergensi, kita bisa berikan terapi yang ada dulu kayak gitu ya. Bisa misalkan kita bisa berikan ISDN, nitrat ya, nitrates. Kemudian kita bisa berikan furosemide, juga dia bisa menurunkan tensi, dan juga kita sambil diberikan obat-obat tensi yang sudah ada di situ. Misalkan kita punya ACE inhibitor, kita bisa pakai sambil kita, kalau memang sudah jelas emergensi ya berarti memang perlu dirujuk ya. Kalau misalkan memang di situ sudah ada target organ damage dari yang
at cause dari hipertensinya. Seperti itu, Dr. Rizal. Oke, jadi memang harus sesegera mungkin ditangani, diturunkan tensinya secepat mungkin dengan yang ada ya dok tentunya ya. Kalau di daerah memang nggak punya obat-obatan IV sesuai indikasi yang direkomendasikan oleh guideline kira-kira gitu ya dok. Nah, selanjutnya di dok ada pertanyaan juga terkait patofisiologi. Ini ada yang bertanya dari Fatmida Khairunisa. Bertanya, kenapa sih ini hipertensi itu bisa bikin penyakit jantung gitu dok kira-kira. Ini simple tapi ternyata mungkin kita perlu mendalami juga dok supaya kita bisa edukasi juga ke sebanyak-banyaknya orang dok. Gimana dok kira-kira dok? Ya, penyakit jantung aja ya. Sebenarnya nggak cuma jantung sih, jantung, cerebrovascular disease, stroke, renal disease bisa sih. Tapi yang ditanya karena jantung ya, ya oke. Kita fokusnya ke jantung. Ini Mbak Min. Nah, nama hipertensi kalau dia lama ya nggak terkontrol, dia akan bikin remodeling ya, structural remodeling dari LV. Karena dia afterload-nya meningkat ya, hipertensi arterial, LV-nya otomatis dia harus kerja lebih keras. Kayak gitu. Kerja lebih keras untuk mengimbangi dari afterload yang meningkat. Akan terjadi remodeling, penebalan, hipertrofi konsentrik, yang lama-lama bisa jadi eksentrik. Nah, ketika itu fase kompensasi ya, fase kompensasi. Jantung masih bisa mengimbangin. Nah, suatu saat kalau misalkan dia udah dekompensasi, nggak bisa lagi ngimbangin, kayak gitu, jantungnya melemah dan dia nggak bisa ngelawan lagi, namanya afterload itu akan jatuh kepada gagal jantung. Nah, itulah patofisiologi hipertensi bikin gagal jantung. Dan juga hipertensi juga dia bisa bikin lama kelamaan dia juga bikin CAD ya, PJK kayak gitu ya. Ya karena shear stress dari yang melewati koroner lama-lama bisa terbentuk atherosclerosis juga ya. Di situ dia hipertensi berperan dalam proses atherosclerosis, disfungsi endotel, sehingga bikin jantung koroner seperti itu. Selain juga nanti ada faktor-faktor, biasanya hipertensi dia nggak sendirian ya, dia undang temennya, misalkan lipid, dislipidemi, kemudian bisa juga dia konkomitan dengan penyakit yang lain, misalkan diabetes, seperti itu. Yang juga semuanya bekerjasama ya untuk bikin tadi itu PJK dan gagal jantung. Jadi bisa bikin jantung koroner, juga bisa bikin gagal jantung ya. Nah, makanya nanti kita di seri selanjutnya ada lagi bahasan tentang gagal jantung dok ya. Buat teman-teman nanti stay tune ya di series kita, IG Live kita ya, yang bahas banyak banget topik menarik juga setelah IG Live yang ini. Nah ini berikutnya dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari akun Kun1506 ya, Dokter Kunti Nurul ya. Ini bertanya tentang tadi kita bahas ambulatory blood pressure measurement atau ABPM tadi dok. Kira-kira apa sih dok fungsinya dari ABPM? Kenapa sih harus dicek terus kan di rumah, harus berkali-kali ditensi tadi bolak-balik pakai alat yang dibawa pulang ke rumah? Katanya, kata dokter Kunti, apakah betul bisa untuk evaluasi terapi dok? Kalau pengukuran dengan ABPM tadi gimana kira-kira? Iya, benar ya, ABPM Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Jadi dia suatu alat yang mana dia diprogram untuk mengukur tensi secara periodik ya, mungkin 30 menit, 15 sampai 30 menit sehari, sekali pengukuran, dan nanti alatnya dibawa pulang. Dia akan tensi during awake dan at night ya, waktu dia tidur ya. Nah, di situ nanti dia dikatakan valid pengukurannya ABPM itu kalau misalkan minimal pengukuran itu di pagi hari dia udah bisa merecord sebanyak 20 kali. Dan kalau untuk malam hari dia bisa merecord sebanyak 7 kali minimal ya. Untuk disebut sebagai valid.
Nah, kemudian dia juga bisa mengidentifikasi status diper dan non diper, yaitu yang mana tensi harusnya pada saat tidur dia akan turun. Kalau dia tidak bisa mencapai penurunan yang dimaksud, maka nanti ada kategorinya ya, dia non diper, bahkan riser yaitu dia tensinya malah naik durante tidur. Nah, di situ juga bisa kita berperan ya dalam pengaturan obat-obatannya ya. Untuk yang riser nanti obat-obatan kita bisa setting nih, di malam bisa berikan obatnya kita berikan sebelum tidur kayak gitu. Harapannya nanti bisa lebih mengontrol hipertensinya seperti itu. Nanti ada namanya di situ kronoterapi ya. Jadi kita sesuaikan penggunaan obat-obatannya disesuaikan dengan apa namanya kondisi dari ABPM itu. Tracing pengukurannya. Oke, berarti memang pentingnya dok untuk evaluasi terapi juga sehingga kita tahu tingginya kapan sih gitu kan, kapan pagi, kapan mungkin malam, maka kita bisa ngasih di waktu yang tepat. Kalau terkait waktunya sendiri, tadi dokter menyebutkan ada kronoterapi. Kira-kira kapan sih dok sebetulnya waktu yang paling pas nih? Kita nggak tahu nih, kita nggak punya alat ABPM di daerah, mungkin nggak ada alatnya. Kapan sih mungkin kita yang obat-obatan yang paling banyak dipakai nih dok? Mungkin CCB atau mungkin es dan air, kira-kira baiknya diberikan kapan dok? Apakah pagi, apakah sore malam, gimana dok kira-kira? Ya ini sejauh yang saya baca ya, apa namanya untuk ACE inhibitor memang idealnya diberikan pada malam hari, kayak gitu ya, pada malam hari idealnya, karena di situ pada saat tidur dia kondisi simpatisnya tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah parasimpatis, vagalnya dominan. Jadi di situ nanti obat-obat yang menghambat simpatis dia kurang berperan di situ. Dan lebih banyak nanti kita di situ juga ada peningkatan dari apa namanya kadar renin kayak gitu. Jadi kita bisa optimalkan obat-obat inhibitor kita bisa berikan di malam sebelum tidur. Seperti itu. Kemudian untuk obat CCB sebetulnya nggak ada, kalau dari yang saya baca ya, dia bisa diberikan pagi, bisa diberikan malam, seperti itu ya. Nggak ada yang khusus karena dia nggak terkait dengan patofisiologi, tapi mungkin lebih baik diberikan di pagi hari terkait dengan isu dari morning surge, yang mana biasanya habis tidur dia pagi-pagi tuh tensinya makin naik kayak gitu. Di situ apa namanya mungkin ada tempatnya kita bisa berikan CCB di pagi hari terkait dengan simpatis yang makin meningkat di pagi hari ya, dan beta blocker juga kita bisa berikan di pagi hari. Yang berkaitan dengan simpatis kita bisa berikan obat-obatan di pagi hari. Beta blocker, CCB kita bisa berikan pagi hari, ACE inhibitor kita bisa berikan di malam hari. Oke, jadi kalau SRB kita lebih cenderung sore atau malam ya dok. Kalau CCB bisa pagi atau mungkin dia nggak bergantung waktu. Nah, tadi di awal juga kita sempat bahas sedikit tentang beta blocker dok. Nah ini sempat ada kontroversi juga. Ini sebenarnya beta blocker nih obatnya secara patomekanisme bisa nih nurunkan tensi ya, karena dia nurunkan simpatis juga. Tapi sebetulnya bisa nggak sih digunakan sebagai antihipertensi, atau kapan sih gitu? Kapan kita memilih beta blocker dengan berbagai macam jenisnya untuk sebagai agent antihipertensi dok? Kira-kira. Ya benar. Ini memang jadi salah satu hal yang dibahas juga ya di AASD guideline ya, dan juga saya baca di OP, gimana sih kok beta blocker bisa nurunin tensi gitu ya. Sebetulnya kalau dari patofisiologi beta blocker dia akan menekan dari apa namanya beta reseptor ya. Dia akan melakukan heart rate, kemudian akan melakukan shock volume, dan juga akan melakukan cardiac output. Tapi ternyata tubuh kita baroreseptor itu dia punya baroreseptor refleks, yang mana tidak akan langsung turun seketika kita habis minum
beta blocker kayak gitu. Tubuh dia nggak akan langsung turun. Dia punya mekanisme biorefleks yang mana SVR-nya akan naik. Nah, setelah penggunaan beberapa hari dari beta blocker ini punya efek untuk menghambat norepinefrin di presinap, sehingga yang mana norepinefrin akan turun, dan di situ SVR akan turun. Maka disitulah saatnya beta blocker berperan dalam menurunkan hipertensi. Jadi dia beta blocker tidak secara langsung ya untuk menurunkan hipertensi, dia butuh beberapa. Nah, namun kalau dari guideline ada beberapa tempat ya yang direkomendasikan penggunaan beta blocker ini. Ya, di awal yaitu pada kondisi heart failure, kemudian pada kondisi angina, kondisi post MI, post myocardial infarct, kondisi AF, atrial fibrillation. Di situ beta blocker bisa dijadikan sebagai first line ya, di samping ACE inhibitor kayak gitu. Karena emang perannya banyak di situ. Beta blocker dia bisa menurunkan heart rate, kemudian juga mencegah aritmia, meningkatkan left ventricle and meningkatkan diastolic relaxation sehingga memperbaik kontraksi ventricle kiri. Nah, di situ banyak efek-efek menguntungkan dari beta blocker. Nah, bagi teman-teman yang pengen lebih dalam nih mengetahui mengenai peran beta blocker, nanti bisa disaksikan lebih detailnya ya. Nanti akan ada pakarnya yang bahas, yaitu guru kami ya, Dr. Trisula Wasyanto, spesialis jantung pembuluh konsultan, yang akan membawakan materi mengenai apa, Dr. Rizal? Tentang hypertension dan juga prevensi dari cardiovascular disease. Yes, di SCF. Iya, di SCF tanggal 19-nya dok, jadi tanggal 19 Septembernya, ya kita akan ada sesi khusus nih yang mendalami tentang hipertensi, khusus spesial pada cardiovascular prevention. Jadi bagaimana sih salah satunya peran dari beta blocker nih yang lagi kita bahas sekarang, gitu kan? Oh ternyata juga bisa ya dok, tadi menjelaskan bisa untuk bagaimana menjaga kardiovaskularnya. Ya kan tadi juga ada indikasi khusus post myocardial infarct, kemudian angina, failure dan sebagainya. Jadi ternyata itu yang bisa kita ambil. Nah, gitu. Jadi kita udah banyak membahas nih, Dok. Ini ada lagi satu pertanyaan, Dok, dari audiens terkait Wyckoff hypertension. Nih, kok bisa sih katanya Wyckoff hypertension gitu kan? Kok bisa dan bagaimana tata laksananya, Dok? Apakah langsung boleh dikasih obat anti hipertensi berhubung kan tadi tingginya hanya di office aja ataupun di klinik aja gitu kan? Kira-kira butuh nggak tuh untuk dikasih obat, Dok? Atau gimana caranya kira-kira, Dok? Ya, nah di sini dibahas khusus ya tentang Wyckoff hypertension dan mass hypertension di guideline ESC maupun ISH ya. Nah, mengenai Wyckoff hypertension sebetulnya kita perlu mengkonfirmasi ya. Jadi kalau misalkan office blood pressure kita harus melakukan pengukuran minimal 3 kali ya, 2-3 kali dalam 1-4 minggu ya. Nah, idealnya untuk di sini untuk Wyckoff hypertension kita bisa lakukan juga rekomendasikan untuk melakukan pemeriksaan HBPM, home blood pressure monitoring, kayak gitu. Dinilai apakah di rumah dia tensinya memang betul-betul rendah juga ya, atau memang tinggi juga di rumah, kayak gitu. Dan juga konfirmasi dengan ABPM, betul ya, blood pressure monitoring ya. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan ABPM dan HBPM, tensinya selama di rumah memang normal ya, tadi di bawah dari threshold yang saya sampaikan, bukan hipertensi lah intinya, maka memang dibilang dari guideline consider benign ya, dan bisa diusulkan untuk lifestyle modification. Dan yang nggak kalah penting adalah di follow up, apakah masih seperti itu terus setelah dia lifestyle modification, kayak gitu. Kalau misalkan ternyata masih tinggi, ya udah kita terapi. Nah, itu untuk kasus yang Wyckoff ya. Tapi kalau untuk mass hypertension, yang mana kalau di visit dia kesannya normal, tapi kalau pas di rumah dia ternyata tinggi, nah
ini resikonya ternyata tinggi ya untuk kejadian CVD. Nah, kalau yang untuk masa hypertension langsung diterapi. Di samping juga lifestyle modification. Nah, kayak gitu. Dari panduan. Oke, berarti memang kita lebih cenderung lifestyle dulu ya dok, kalau untuk white coat hypertension tadi ya. Jadi nggak usah buru-buru terapi. Soalnya tadi kriteria yang dokter Adi sampaikan. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya, silakan kami tunggu yang mau join kasih pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman ya. Tapi nggak usah pakai video ya, jadi cukup diketik di chat aja ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, karena ini masih, udah sisa 10 menit dok, nggak berasa kita udah mau 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Juga jangan lupa buat teman-teman ya yang belum ikutan SCF dan SOK HF 2021 buruan daftar sekarang karena kursi terbatas ya, udah banyak banget yang daftar ya, karena kita nggak bisa ngasih kuota lebih juga dok ya, kuota sangat terbatas, jadi cepetan daftar sekarang juga, follow akun kardiologi_UNS ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, gitu dok. Pembicaranya nggak kalah, pembicaranya sangat ini ya, kompeten di bidangnya ya, dan juga topiknya sangat komprehensif. Di hari pertama nanti sesi mengenai SOK HF ya, akan bahas mengenai secara tuntas mengenai heart failure, dan di hari keduanya mengenai kardiovaskular secara umum. Wah, jadi kita spesialistik di hari pertama tentang heart failure ya dok. Akan ada banyak update. Apalagi kemarin dok baru sana keluar guideline baru dok ya nggak sih? Masih anget ya guideline-nya tentang heart failure 2021 ya. Jadi nanti banyak banget update-update yang bisa teman-teman. Jadi pas banget waktunya. Jangan ragu, tunggu apa lagi, langsung follow akun kardiologi_UNS dan juga langsung hubungi kontak person yang ada di bawah pamfletnya dok. Gitu dok kira-kira. Iya. Oke, dok, ini masih ada yang ingin didiskusikan apa enggak nih dok? Nih, karena sebetulnya kalau bicara tentang hipertensi ini banyak. Atau mungkin dokter punya pesan-pesan nih dok untuk teman-teman ini, kalau saya lihat kebanyakan kan juga dari dokter umum ya, peserta IG Live kita yang dari daerah juga. Kira-kira bagaimana sih dok strategi yang paling pas dok untuk menerapi pasien-pasien hipertensi menurut dokter? Iya, strateginya yes, ini sharing aja ya. Pertama, tegakkan dulu diagnosisnya. Jangan buru-buru kita menjudge bahwa ini pasien hipertensi. Kalau dari panduan ya bilangnya minimal, kalau office ya kita ukur dulu minimal 3 kali, 2-3 kali pengukuran. Kayak gitu, nggak langsung kita judge bahwa pasien udah hipertensi. Kecuali kalau dari awal dia udah hipertensi yang tensinya lebih dari 180/110 atau sudah ada CVD ya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nanti memang dia grade 1 dengan high risk, high risk maupun very high risk, dan juga stage 2, kita bisa langsung terapi di samping juga lifestyle modification. Kayak gitu ya, intinya itu, dan itu step-stepnya untuk diagnosis ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan evaluation, yaitu kita lakukan history, kemudian physical examination untuk mencari apakah memang sudah ada target organ damage, dan juga kita nggak lupa pikirkan kemungkinan dari secondary hypertension ya. Nah, kita juga bisa lakukan pemeriksaan yang sederhana, tes lab rutin dan juga ECG, kemudian urin untuk cari mikroalbuminuria, dan tadi yang ada ya sudah di propose ya. Nah, kemudian untuk treatmentnya simple aja ya tadi ya, low dose dari A plus C kayak gitu. Kemudian nanti kalau misalkan belum terkontrol, kita bisa naikkan dosisnya, optimal dose dari A plus C. Kalau belum juga, kita bisa A plus C plus D. Nah, kalau misalkan belum terkontrol juga, kita masuk ke panduan terapi hipertensi resisten. Gitu aja. Oh ya, yang nggak kalah penting adalah kita harus juga mencapai goal. Nah, goalnya berapa sih? Nah, goalnya
goalnya untuk pada pasien yang usia 18 sampai 65 tahun, dia kalau bisa mencapai targetnya ada sekitar 130 mm air raksa. Untuk yang usianya 65 tahun ke atas, agak lebih ini ya, lebih fleksibel, dia bisa sampai 140, kurang dari 140 kayak gitu. Di hampir semua, baik hipertensi alone maupun hipertensi dengan compelling ya, dia dengan DM, dengan CKD, dengan CAD, dengan stroke, rekomendasinya hampir sama seperti itu. Nanti bisa teman-teman baca lagi lebih detail di guideline ESC ya tahun 2018 mengenai arterial hypertension, dan yang lebih simple dan lebih cocok diterapkan di negara berkembang maupun di negara maju ya, dari ISH, International Society of Hypertension tahun 2020. Dia sudah mengkategorikan mana yang esensial, bisa diperiksa di mana aja, dan yang optimal ya, yang idealnya kita lakukan. Seperti itu, Dr. Rizal. Oke, jadi banyak yang harus kita perhatikan, Dok ya. Jadi nggak hanya hipertensinya aja kita obatin, tapi juga komplikasi-komplikasi udah mulai zaman sekarang kita pikirkan ya, Dok. Jadi bagaimana ginjalnya, bagaimana kondisi jantungnya harus kita cek semua. Jangan-jangan sudah ada komplikasi ke arah organ-organ yang lain. Gitu kan, Dok, kira-kira ya? Ya. Oke. Ini teman-teman kalau masih ada yang mau tanya boleh, ini mumpung ada pakarnya di sini ya, sambil bincang-bincang sore, sambil ngopi, sambil ngeteh, nah, silakan. Dan juga jangan lupa sambil klik nih link register now ya di kolom komentar ya, untuk segera daftar SCF dan SOKAF 2021 ya, karena kursi terbatas, materinya sangat menarik ya. Nanti teman-teman silakan join ya, bisa hubungi CP yang ada di sana, kontak person yang ada di sana ya. Dok, mungkin satu lagi nih, Dok, ada audiens nih dari Bindra _ Arya. Wah, ini Dokter Bindra nih, dokter pengalaman juga banyak nih, Dok. Adakah perbedaan ya, Dok, pilihan terapi obat anti hipertensi untuk usia muda dengan usia tua? Dengan berdasarkan di guideline, Dok, usia tua, usia muda, gitu kan? Kalau pasien bahkan, gitu, Dok, bisa ya, Dok? Jadi bagaimana? Untuk usia ya, based on usia. Oke, kalau based on usia, dia nggak, kalau dari guideline bilangnya nggak secara spesifik ya. Dia secara komprehensif di awal dia sebutin kalau misalkan di awal itu sebaiknya kombinasi low dose dari ACE atau ARB ditambah dengan CCB kayak gitu. Itu dia nggak mengkategorikan usia kayak gitu. Memang secara patofisiologi, karena pada usia tua dia ada arterial stiffness, kerakuan arteri, memang CCB dia lebih berperan ya secara patofisiologis untuk menekan hipertensi. Seperti itu. Tapi kalau dari guideline dia di awal dia nggak mengkategorikan usia kayak gitu untuk terapi. Dan kalau yang dikategorikan dari ini ya, dari guideline, dia malah memperhatikan ras kayak gitu untuk terapi. Dia membedakan terapi untuk non black sama yang black. Untuk yang ras hitam sama yang ras putih. Kalau yang ras hitam ada kekhususan, dia lebih sensitif untuk di awal kita gunakan ARB, low dose ARB, kemudian CCB plus diuretik di awal. Kayak gitu. Untuk yang ras hitam, untuk yang black ya, dibilangnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang usia, dia cuman ngebahas untuk ya butin ya tentang ini aja, threshold aja. Untuk yang usia lebih dari 80 tahun diterapi kalau udah lebih dari 160. Kalau di atas 65 sampai 79 dia diterapi kalau udah lebih dari 140 per 90. Betul. Oke. Baik, Dok, ini udah pas banget nih 1 jam kita bareng-bareng berbagi sama teman-teman di IG Live kita sore hari ini. Jangan lupa teman-teman ya, saksikan series kita terus untuk IG Live kita. Di seri-seri selanjutnya tetap pantengin ya, follow sekarang kardiologi_UNS untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan sebelum kita tutup nih, Dok, saya ingin bacakan 2 orang pemenang ya yang beruntung sore hari ini mendapatkan free tiket gratis untuk join di SCF dan SOHCAF 2021. Saya ucapkan selamat kepada orang
Yang pertama atas nama akun Andriani_Kemala, dan yang kedua atas nama Josafat Sinaga. Yeay, selamat kepada dua orang pemenang kita sore hari ini. Sampai jumpa nanti selamat. Sampai jumpa nanti di acara kita SCF dan SOKAF 2021. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Adi yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi dengan kita sore hari ini. Terima kasih juga atas. Sampai ketemu lagi kita di SCF SOKAF 2021 ya. Terima kasih banyak. Saya akhiri ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Jangan lupa daftar ya di akun kardiologi_UNS. Baik, terima kasih, Dok. Ya, makasih.